Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du, an Jabir bin Samurah qala kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama sholata hina yarahu. Rawahu Muslimun. Artosipun an Jabir bin Samurah utawi hadis menika bersumber saking Jabir bin Samurah. Kala sampun ngucap sapa Jabir bin Samurah, kana wis ana sapa Bilalun seorang Bilal, yu'adzinu kang lagi adzan sapa Bilal, idza dahadat nalikane sudah tenggelam apa srengenge, fala yuqimu mongko ora ngomati sapa Bilal, hatta yakhruja sehingga metu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharaja mongko nalikane wis metu sapa nabi, aqama mongko ngomati sapa Bilal, ngomati as-sholata ing salat, hina yara ing nalika weruh sapa Bilal rahu ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa wis riwayat lahu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis bersumber dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, jika matahari telah tenggelam, Bilal segera mengumandangkan azan, dan Bilal tidak akan membaca iqamat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ketika Bilal sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka dia segera melakukan iqamat. Hadis riwayat Muslim. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh ingkang mulia, hadis ingkang sampun kula waos kala wau ten mriki badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab salat berjamaah. Salat berjamaah itu bisa dimulai apabila sudah ada azan dan iqamat. Sebelum ada azan, sebelum ada iqamat, maka salat berjamaah itu belum bisa dimulai. Namun apabila sudah ada azan dan kemudian sudah ada iqamat, itulah sebagai simbol, pertanda isyarat bahwa kegiatan suatu salat berjamaah sudah bisa dilakukan. Azan merupakan tanda masuknya waktu salat, dan iqamat merupakan tanda bahwa salat berjamaah itu sudah siap untuk dimulai. Maka hadis tersebut saya beri penjelasan sebagai berikut. Ketika matahari sudah tenggelam di sebelah barat, maka Bilal segera mengumandangkan azan maghrib. Hal ini memberikan gambaran bahwa waktu sholat maghrib itu dimulai sejak tenggelamnya matahari yang ada di sebelah barat.
Jadi kalau matahari itu sudah tenggelam, berarti sudah masuk waktunya sholat maghrib. Oleh karena itu, suara adzan bisa dikumandangkan untuk menandai bahwa waktu sholat maghrib sudah tiba. Suara adzan tersebut merupakan simbol dan isyarat bahwa waktu sholat itu sudah tiba, sudah datang atau sudah masuk. Oleh karena itu, apabila kita sudah mendengar suara adzan, berarti itu melambangkan waktu sholat sudah tiba. Oh, kok wis adzan? Oh, berarti waktunya sholat sudah masuk, sudah datang atau sudah tiba. Jadi setiap masuknya waktu sholat itu harus selalu ditandai dengan suara adzan. Oleh sebab itu, apabila sudah masuk waktu sholat maghrib, maka harus dikumandangkan suara adzan maghrib. Begitu pula waktu sholat isya, waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, dan waktu sholat asar, semuanya harus ditandai dengan dikumandangkannya suara adzan. Jadi fungsi suara adzan itu adalah untuk menandai bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Nah, selanjutnya setelah Bilal selesai mengumandangkan adzan, maka dia itu tidak boleh keburu-buru untuk iqamat. Zaman Nabi Muhammad SAW, Bilal tidak mengomati sholat sebelum Rasulullah SAW keluar. Setelah Rasulullah SAW keluar, barulah kemudian Bilal melakukan atau membaca iqamat, baru mengomati sholat sebagai tanda bahwa sholat berjamaah itu sudah siap untuk dimulai. Jadi yang dibuat patokan iqamat pada saat itu atau pada saat masa Rasulullah adalah jeda waktu sampai Rasulullah SAW keluar. Kalau Rasulullah belum keluar, ya berarti belum diqomati. Kalau Rasulullah sudah keluar, barulah kemudian diqomati. Maka itulah namanya patokan. Qomat itu bisa dimulai, patokannya adalah keluarnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang di zaman kita Rasulullah sudah tidak ada. Lalu apa yang dibuat ukuran? Lalu apa yang dibuat patokan? Kita tidak sama membuat patokan sebagaimana zaman-zaman Rasulullah tersebut. Oleh karena itu di zaman sekarang ini kita juga melakukan patokan. Kapan iqamat itu sudah harus bisa dilakukan, kapan pula belum bisa dilakukan. Bagi kita di zaman sekarang ini, yang dibuat patokan iqamat adalah jeda waktu 10 menit setelah adzan. Dan itu sudah diatur secara sistematis di masjid kita ini, diatur secara sistematis, diatur oleh alat digital yang sudah modern, yang sudah dipasang di atas kepala saya ini, di atas mimbar pengimaman ini dipasang alat digital modern. Ini adalah alat untuk mengatur sistematis jeda waktu kapan qomat itu bisa dimulai. Kalau zaman Rasulullah patokannya adalah keluarnya Rasulullah. Berhubung di zaman kita sudah tidak ada Rasul, patokan iqamatnya adalah menggunakan alat digital modern yang sudah dibatasi dengan jeda waktu 10 menit. Alat ini saya bertanya, berapa harganya? 15 juta mbak, 2 dapat 2, 15 juta. Saya juga kepingin punya alat seperti ini, akan saya taruh di mushola sabilillah sana.
tapi belum punya dana, doakan saja mudah-mudahan punya dana dan bisa membeli alat untuk ngatur qomat seperti di Masjid Samil yang sudah luar biasa ini majunya. Saudara-saudara, karena diatur maka jamaah bisa mengira-ngira sholat sunat qobliyah waktunya ini masih cukup atau tidak. Ukurannya ada melihat detik waktu yang ada di alat tersebut. Oh, waktunya masih cukup sholat qobliyah, ya lakukanlah. Jika cukup ya sebaiknya dilakukan sholat sunat qobliyah. Jika tidak ya nggak usah. Dari mana tahu? Dari alat itu. Oh, ini waktunya masih banyak, masih 2 menit, cukup saya untuk sholat qobliyah. Oh, ini waktunya tinggal setengah menit, wah nggak cukup, ya nggak usah qobliyah, karena ada alatnya, sehingga tertib, sehingga jamaah itu bisa nyaman, dikarenakan aturan tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan sudah sangat bagus bagi saya. Saya sangat setuju dengan aturan ini. Karena apa? Karena suasana sholat berjamaah itu bisa menjadi tertib. Dan yang terpenting bagi kita adalah setelah mendengar suara azan, jangan hanya didengar saja, tapi datangilah suara azan tersebut, karena sejatinya panggilan suara azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada semua kaum muslimin agar mereka mau datang ke masjid untuk menghadap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat media sholat. Lek kapan ono suara azan banjur kupinge krungu, banjur atine krentek kepengin nekani. Lho iku lho sing diarani wong sing berhasil uripe sakgurunge mati wis duwe persiapan kanggo sangine mati. Dene kupinge krungu adzan, atine gono krentek babar blas nekani tekan masjid. Sak umur hidup sak pati urip kejaba dina Jumat. Mongko iku lho sing diarani wong sing rugi urip ning gone alam donya sing gak suwe bakal mati. Tapi sangune gurung siap jalaran saben-saben dipanggil Gusti Allah. Ya krungu kupinge, tapi gak tau digubris, gak tau ditekani. Muga-muga sampean-sampean gak termasuk wong sing ngono iku, tapi mlebu wong sing saben-saben krungu adzan banjur ditekani, mergo iku ngono panggilane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itulah masuk hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.